Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Nayak. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Pinayak Vivi dan dibintangi oleh Ramcharan. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Nayak ini menceritakan tentang pembalasan seorang pria atas kematian kakaknya. Ia memanfaatkan wajah kembarannya untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan keempat pria yang akan dieksekusi oleh pria yang bernama Taksisep. Namun keempat pria itu tidak takut dengan Taksisep karena mereka mempunyai seorang pemimpin yang kuat dan mereka yakin jika pemimpin mereka akan datang menyelamatkan mereka. Tak lama seorang pria datang dengan penuh keberanian dan pria itu bernama Siddharth Nayak. Ia adalah orang yang disebut pemimpin oleh keempat pria tadi. Kemudian Nayak menghabisi Taksisep dan anak buahnya. Keesokan harinya, polisi mendatangi TKP. Mereka mulai menyelidiki aksi pembantaian tersebut. Di sisi lain, Menteri Pusat yang bernama Rawat merasa sangat terpukul dengan kematian Taksisep yang merupakan adiknya itu. Maka dari itu, ia meminta petugas CBI agar segera menangkap pembunuh adiknya itu, agar ia dapat mengeksekusinya sendiri. Singkat cerita, seorang dokter ahli bedah menemui petugas CBI. Di sana ia memberitahukan jika hasil visum itu menunjukkan bahwa pelaku pembantaian itu adalah orang yang sangat kuat dan umurnya juga masih di bawah 25 tahun. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Cherry. Wajahnya memang mirip dengan Nayak. Cherry ini merupakan pemilik perusahaan software. Di perusahaannya itu paman Cherry menjadi CEO-nya. Paman Cherry bernama Nardi. Saat itu pamannya memberitahukan kepada Cherry bahwa dirinya sedang berada dalam masalah. Nardi sudah lanjut usia, namun ia belum juga menikah. Maka dari itu ia mengirimkan fotonya ke biro jodoh. Suatu hari ada seorang wanita yang menyukai dirinya karena ternyata Paman Nardi mengirimkan foto saat ia masih muda. Lalu Paman Nardi mendatangi kediaman wanita tersebut. Di sana ia disambut kakak dan keluarga wanita itu. Namun mereka mengira jika Paman Nardi adalah ayah dari mempelai pria. Lalu Paman Nardi memberitahukan jika ia mempelai prianya. Mengetahui hal tersebut mereka pun marah. Karena takut dihajar, Paman Nardi menyebut-nyebut nama preman terkuat di wilayahnya yang bernama Babji. Namun ternyata kakak wanita tersebut adalah tangan kanan Babji. Mengetahui hal tersebut, Paman Nardi pun merasa takut. Lalu ia pun kabur. Dan sejak saat itu hidup Paman Nardi menjadi tidak tenang karena mereka terus mengancam dan mencacinya lewat SMS. Mendengar cerita paman, Cherry pun merasa kasihan. Lalu ia mengajak paman ke tempat Babji untuk memanipulasinya. Singkat cerita, Cherry dan Paman Nardi telah sampai di kediaman Babji. Di sana Cherry melihat wanita cantik yang bernama Madu yang merupakan adik Babji. Melihat Madu, Cherry pun menyukainya. Namun paman melarang Cherry untuk menyukai Madu karena itu akan berbahaya untuk mereka.
Lalu mereka pun dipersilahkan masuk. Dan saat menemui Babji, ternyata di sana sudah ada kakak mempelai wanita waktu itu. Lalu kakak mempelai wanita itu memberitahukan kepada Babji bahwa Paman Nardi adalah orang yang telah menipunya. Namun dengan kecerdikannya, Cherry malah merayu Babji. Cherry berkata jika semua orang di kota itu berhak menyebut nama Babji, karena Babji sangat terkenal di Hyderabad. Jika ada orang yang akan masuk kampus dan menyebut nama Babji, maka orang itu akan langsung diterima tanpa tes. Maka dari itu Paman Nardi menyebut-nyebut nama Babji agar lamarannya diterima. Babji yang haus pujian, ia pun merasa melayang karena telah dipuji Cherry. Maka dari itu Babji mulai menyukai Cherry dan menganggapnya teman. Saat itu Madu berpamitan untuk pergi kuliah. Cherry pun mempunyai kesempatan untuk mengetahui tempat Madu kuliah. Kemudian Cherry dan Paman Nardi berpamitan untuk pergi. Singkat cerita, Cherry pun pergi ke kampus Madu dan ia berniat untuk mendekatinya. Sesampainya di kampus, Cherry melihat aksi seorang pria yang bernama Balu. Balu mengancam akan bunuh diri karena Madu telah berkali-kali menolak cintanya. Dan Balu akan loncat dari sebuah gedung jika Madu tidak mengatakan I love you kepadanya. Melihat aksi Balu, Cherry pun tak mau kalah. Kemudian ia naik ke lantai yang lebih tinggi. Di sana Cherry berkata, jika Madu berkata I love you kepada Balu, maka Cherry akan loncat. Dan hal tersebut membuat Balu kebingungan karena usahanya telah diganggu Cherry. Kemudian Cherry meminta Balu untuk turun dan berbicara dengannya. Singkat cerita, Balu pun menemui Cherry. Saat itu Cherry memberitahukan agar Balu menjauhi Madu karena Madu adalah adik Babji yang merupakan preman terkejam di kota itu. Dan Babji akan membunuh siapa saja yang berani mengganggu adiknya. Dan atas aksinya itu Madu berterima kasih kepada Cherry. Namun Cherry malah menggoda Madu. Hal tersebut membuat Madu kesal. Lalu ia melaporkan hal tersebut kepada Babji kakaknya. Namun Babji sedikit pun tidak marah. Justru ia malah berterima kasih kepada Cherry karena telah menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, petugas CBI mendatangi kediaman teman Nayak. Di sana ia mendapatkan petunjuk jika Nayak sedang berada di Hyderabad. Lalu mereka pun segera pergi ke Hyderabad untuk mencari Nayak. Di tempat lain, Cherry hendak pergi ke kantornya. Namun saat di perjalanan, ia melihat seorang anak yang sedang mengemis. Anak itu terlihat pucat. Lalu Cherry pun mendekatinya. Dan ternyata benar anak itu sedang demam. Lalu Cherry menyuruh anak itu pulang agar beristirahat. Namun anak tersebut tidak ingin pulang. Dan ia juga merasa takut karena ia harus terus bekerja mencari uang. Jika tidak, ia akan dibunuh oleh preman yang bernama Dasu. Ia merupakan preman yang sangat kejam. Ia menyuruh anak-anak untuk mengemis. Ia juga tak segan-segan mematahkan kaki anak-anak dan mencongkel mata bayi yang baru lahir. Mendengar hal tersebut, Cherry merasa sedih. Kemudian ia mendatangi tempat Dasu. Di sana Cherry menghajar anak Dasu. Melihat hal tersebut, Dasu tidak terima. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Cherry. Tapi seperti biasa guys, jagoan selalu menang. Setelah Cherry menghajar Dasu dan anak buahnya, media dan polisi pun datang. Dan hal tersebut membuat nama Cherry menjadi viral karena ia telah berhasil menghajar para penjahat sendirian dan menyelamatkan anak-anak yatim tersebut. Di sisi lain, Madu melihat berita tentang Cherry dan ia juga mulai tertarik dengannya. Keesokan harinya, Madu menemui Paman Nardi. Ia meminta Paman Nardi agar mendekatkan Cherry dengannya. Singkat cerita, Cherry dan Madu pun kini semakin dekat dan sering bertemu. Namun, kedekatan mereka diketahui oleh paman Madu yang bernama Jai. Lalu, ia melaporkan hal tersebut kepada Babji. Mendengar hal tersebut, Babji merasa sangat marah. Ia baru sadar jika selama ini Cherry telah memanipulasi dirinya.
Kemudian mereka pun berencana untuk mencari Cherry dan membunuhnya. Namun mereka salah sasaran. Mereka tidak tahu jika Cherry mempunyai kembaran. Lalu mereka pun mengikuti Nayak yang sedang naik motor. Saat itu Nayak mendatangi kantor komisaris. Di sana ia menyeludupkan senjata api kepada penjual seblak agar ia dapat masuk. Dan ternyata di sana juga sudah ada Babji dan anak buahnya. Saat itu Paman Jai berkata, jika pembunuhan kali ini harus menjadi puncak kejahatan Babji. Di sana mereka melihat Nayak yang mereka pikir Cherry sedang bersembunyi. Dan saat mereka hendak menghampirinya, niat mereka pun terhenti. Setelah mereka melihat Nayak menembak di Jivi. Melihat hal tersebut, Babji dan anak buahnya merasa sangat ketakutan. Jantung mereka pun berdetak kencang. Mereka takut ketahuan jika mereka melihat penembakan tersebut. Bahkan setelah kejadian itu Babji menjadi demam. Saat itu Madu menemui Babji. Ia berkata jika ia sedang jatuh cinta kepada Cherry. Namun Paman Jai tidak merestuinya. Paman Jai berkata jika Cherry itu penjilat dan Babji sakit gara-gara Cherry juga. Tak lama Cherry dan Paman Nardi pun datang. Melihat Cherry mereka pun terkejut dan merasa ketakutan. Saat itu Cherry menanyakan keadaan Babji. Lalu ia memberitahukan maksud kedatangannya yaitu untuk meminta restu. Karena Cherry telah mencintai Madu adiknya. Dan dengan terpaksa mereka pun merestuinya. Di sisi lain, petugas CBA segera mengecek rekaman CCTV State Home pada saat kejadian penembakan itu. Mereka tidak melihat Nayak di rekaman CCTV itu. Mereka malah mencurigai Babji dan anak buahnya. Lalu Babji dan anak buahnya dipanggil untuk diinterogasi. Saat itu mereka ditanya apa yang mereka lakukan di State Home. Lalu Paman Jai menjawab jika mereka tidak pernah keluar rumah selama 1 minggu karena Babji sedang sakit. Namun setelah diperlihatkan bukti jika mereka ada di sana, Paman Jai langsung berkata, ada orang yang menjebak gadis kami. Kami dapat informasi bahwa ia ada di sana. Jadi kami ke sana untuk memperingatkan dia. Lalu petugas CBI berkata, jadi pembunuhnya orang yang telah menjebak gadis kalian. Namun mereka membungkam karena tidak mau mengambil resiko. Lalu petugas CBI menyuruh mereka pergi. Saat itu petugas CBI tahu jika Babji dan anteknya telah menyembunyikan sesuatu. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki biodata pria yang mereka maksud. Setelah menemukan biodata Charan alias Cherry itu, mereka mencocokkan wajah Cherry dengan wajah yang ada di CCTV State Home itu. Namun mereka tidak menemukan kecocokan. Lalu petugas IT ingat jika ia baru saja melihat Cherry di televisi setelah membongkar kejahatan Dasu dan membuat Dasu di penjara. Lalu petugas CBI memerintahkan anak buahnya agar segera memanggil mereka. Tak lama mereka pun datang, namun mereka ketakutan setelah melihat foto Cherry. Mereka berkata jika Cherry sangat berbahaya, karena jika Cherry memukul ia akan menghancurkan seluruh tulang mereka. Lalu petugas CBI teringat perkataan dokter ahli visum waktu itu, yang mengatakan hal yang sama tentang pemuda yang membunuh adik menteri, yang mempunyai kekuatan bisa menghancurkan seluruh tulang hanya dengan sekali pukul. Setelah mendengar cerita itu, akhirnya petugas CBI salah paham dan ia percaya jika Cherry bertanggung jawab atas 2 pembunuhan tersebut, meskipun Nayak adalah pembunuh sebenarnya. Tak lama Menteri Rawat menelpon petugas CBI. Ia bertanya apakah petugas CBI telah menangkap pembunuh taksi Seth, karena ia mendapatkan informasi dari intelijen jika pemuda itu akan membunuhnya di hari perayaan dewa. Namun petugas CBI berkata jika pemuda itu tidak akan bisa membunuh Rawat karena ia akan memborgol pemuda itu di hadapan Rawat. Lalu petugas CBI menyarankan Menteri Rawat agar tidak takut untuk datang ke perayaan tersebut. Singkat cerita, petugas CBI mendatangi rumah Cherry untuk menangkapnya. Namun sayangnya Cherry dan orang tuanya sudah pergi untuk menghadiri perayaan dewa itu. Mendengar hal tersebut, petugas CBI pun terkejut. Lalu ia segera membawa pasukannya untuk menangkap Cherry. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di perayaan tersebut. Saat itu Paman Nardi menelpon Cherry dan menanyakan keberadaannya. Lalu Cherry menjawab jika ia berada di bagian kuil Siwa. Kemudian petugas CBI bergegas mencarinya. Singkat cerita, saat Rawat akan melakukan ritual, petugas CBI berhasil menangkap Cherry dan menahannya. Namun apa yang terjadi?
Nayak muncul dari dalam air dan langsung menusuk perut Rawat menggunakan trisula. Kemudian ia bertarung dengan penjaga Rawat. Saat Nayak akan membunuh Rawat, petugas CBI melumpuhkan Nayak dengan cara menyetrumnya. Lalu polisi pun berhasil menangkapnya. Setelah itu, petugas CBI meminta maaf kepada Cherry dan membebaskannya karena mereka telah salah paham. Singkat cerita, saat akan pulang ke Hyderabad, Cherry melihat majalah Nayak yang bertulisan, "Nayak bukanlah penjahat, Nayak adalah pahlawan." Dan karena penasaran, Cherry pun membaca semuanya. Awal cerita di buku itu memperlihatkan para warga yang sedang berdemo. Mereka memprotes agar pabrik obat milik Rawat segera ditutup karena limbahnya telah mencemari air dan udara sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Bahkan banyak yang sekarat akibat terserang penyakit paru-paru. Namun Menteri Rawat malah menyuruh mereka pergi jika merasa terganggu. Dan karena pemimpin pendemo itu ngeyel, Menteri Rawat menyuruh Badbel untuk membunuh pemimpin pendemo tersebut. Karena jika salah satu dari mereka dibunuh, maka yang lainnya juga akan takut dan pergi. Di sisi lain, Nayak mengunjungi rumah saudara perempuannya di Kolkata. Ia pergi ke sana untuk melanjutkan pendidikannya. Sesampainya di rumah kakak, Nayak disuruh mandi karena kakak akan menyiapkan makanan untuknya. Dan saat Nayak membuka kamar mandi, ternyata sepupunya yang bernama Nandini sedang mandi di dalam. Bukannya malu karena terlihat bugil, Nandini justru malah menggoda Nayak hingga Nayak pun menjadi tegang. Setelah selesai mandi, Nayak pun makan bersama kakaknya. Nandini juga ikut makan bersama mereka. Saat itu mereka melihat berita pembunuhan yang dilakukan Badbel kepada pemimpin pendemo itu. Badbel dan Rawat adalah kakak beradik di mana kejahatan mereka selalu kebal hukum. Saat itu kakak ipar Nayak berkata, suatu hari nanti harus ada seseorang yang menghajar mereka agar mereka kapok. Di sisi lain, kaki tangan Rawat tengah protes karena Menteri Pusat Sipa yang kemenangannya dibantu oleh Rawat justru kini malah menentang Rawat dan berpihak kepada rakyat. Bahkan polisi yang berpihak kepada Rawat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bisnis ilegal mereka juga tidak mendapatkan persetujuan Sipa. Tak lama Sipa pun datang. Ia berkata jika ia melakukan itu semua hanya untuk mengelabui masyarakat. Sebenarnya Sipa ini menteri baik hati. Ia menggunakan kepercayaan Rawat agar ia memenangkan pemilu dan bisa menolong rakyat. Namun Rawat tidak mau tahu. Ia meminta Sipa agar mengangkat polisi itu menjadi DGV agar usaha antek-anteknya berjalan lancar. Di sisi lain, ternyata kakak Nayak adalah seorang dokter. Saat itu ia mendapatkan pasien yang keracunan hingga sekarat, bahkan kakinya pun sampai membiru. Dan saat dicek dan mengetahui penyebabnya, kakak Nayak pun marah. Kemudian ia memarahi orang tua pasien itu. Kakak Nayak berkata, bisa-bisanya kalian memberikan steroid untuk usia 10 tahun agar terlihat 18 tahun sehingga kalian bisa menjadikannya pelacur untuk mendapatkan uang. Namun orang tua gadis itu pun berkata bahwa bukan mereka yang melakukan itu, tapi pelakunya adalah Rawat, Badbel, dan Taksi Sep. Mereka menipu para orang tua agar mempekerjakan anak mereka. Mereka mengira anak mereka akan dipekerjakan di sebuah pabrik. Namun mereka malah disuntik steroid dan dijadikan pelacur. Lalu kakak Nayak bertanya mengapa mereka tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun mereka menjawab jika tidak ada yang berani melaporkan mereka. Lalu kakak Nayak berjanji jika ia akan melaporkan mereka karena bukti yang ia miliki sangat kuat. Singkat cerita, kakak Nayak mendatangi polisi. Ia melaporkan kejadian tersebut dan memberikan stempel DNA milik korban. Dan polisi itu pun sangat antusias dengan laporan kakak Nayak karena akhirnya ada juga yang penuh keberanian melapor dengan bukti yang kuat. Lalu polisi dan kakak Nayak pun bergegas mendatangi kediaman Badbel untuk menangkapnya. Namun ternyata polisi itu merupakan salah satu antek Badbel dan kakak Nayak pun terjebak. Lalu kakak Nayak berkata, polisi boleh menjual diri kepadamu, tapi akan kuberikan bukti ini kepada media agar kau digantung di depan publik.
Mendengar perkataan kakak Nayak, Badbel pun marah. Lalu ia memukul kepala kakak Nayak. Untungnya HP kakak Nayak itu kepencet dan menelpon Nayak, sehingga Nayak mendengar apa yang terjadi kepada kakaknya itu. Nayak mendengar jika Badbel akan membunuh kakaknya. Namun kakak Nayak tidak takut, ia malah berkata, "Mungkin hari ini kau membunuhku, tapi suatu hari nanti kau akan mati seperti seekor anjing." Mendengar hal tersebut, Badbel semakin marah, ia pun membunuh kakak Nayak. Di sisi lain, Nayak bergegas mencari kakak iparnya itu. Nayak mendatangi kediaman Badbel. Di sana polisi memberitahukan jika kakak Nayak tergeletak di sana. Nayak mendapati kakaknya yang sudah tewas bersimbahan darah. Polisi itu memperingatkan Nayak agar tutup mulut, karena jika tidak Badbel akan membunuh seluruh keluarga Nayak. Mendengar hal tersebut, Nayak pun marah. Lalu ia menyundul polisi tersebut, hingga polisi tersebut pun melayang tertancap besi dan koit. Setelah itu Nayak bertanya-tanya siapa yang bernama Badbel. Kemudian Nayak pun menghajar Badbel. Lalu Badbel lari ke tempat perayaan Dewi dan Nayak pun mengejarnya. Di sana Badbel meminta ampun kepada Nayak. Namun Nayak berkata, "Ada banyak orang yang memohon sepertimu, lalu apa kamu mengampuni mereka?" Kemudian Nayak membantai Badbel di hadapan semua orang yang sama-sama kesal kepada Badbel. Singkat cerita, setelah kematian suaminya, kakak Nayak memutuskan untuk pergi dari Kolkata. Akan tetapi Nayak menolak. Ia ingin melindungi masyarakat dan menghajar penjahat. Namun dengan penuh kekhawatiran, kakak Nayak berkata, jika Nayak tidak ikut dengannya, maka Nayak bukan lagi adiknya. Lalu dengan terpaksa, Nayak pun menuruti kakaknya untuk pindah. Dan saat mereka akan pergi, para penduduk sudah berkumpul di depan rumahnya. Para penduduk memohon agar mereka tidak pergi, karena para penduduk membutuhkan sosok pahlawan seperti Nayak. Namun sang kakak tidak menghiraukan para penduduk. Tak lama Rawat dan Taksi Set datang. Mereka akan membalaskan dendam atas kematian Badbel adik mereka. Saat itu Rawat berkata jika Nayak tidak bisa kabur darinya, karena Rawat akan membunuh Nayak dengan tangannya sendiri untuk membalaskan kematian adiknya. Kemudian Rawat melempar kapak ke arah Nayak, namun dua orang mengorbankan dirinya demi keselamatan Nayak. Rawat pun terkejut melihat hal tersebut, karena ternyata ada orang yang rela mati demi menyelamatkan Nayak. Lalu Rawat bertanya apakah Nayak telah menjadi pemimpin mereka. Akan tetapi Nayak membisu, namun sang kakak mengiyakan. Kakak berkata Nayak memang sekarang menjadi pemimpin mereka. Kakak sadar seharusnya Nayak berada bersama seluruh masyarakat ini. Karena meskipun masyarakat takut kepada Rawat dan Anteknya, tapi sekarang Nayak harus membuat Rawat dan Anteknya takut kepada Nayak. Mereka harus takut ketika mendengar nama Siddharth Nayak. Mendengar hal tersebut, Rawat pun marah. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kakak Nayak. Akan tetapi Nayak menghentikannya. Lalu pergelutan pun terjadi. Saat itu Nayak tidak membunuh Rawat. Nayak ingin Rawat melihat kehancuran politiknya terlebih dahulu. Rawat harus mendengar kekalahannya dan melihat tidak ada lagi penjahat yang berani menginjakan kakinya di Kolkata. Setelah itu Nayak dan masyarakat menghancurkan pabrik obat milik Rawat. Di sisi lain, Rawat dan Anteknya semakin ketakutan karena pengikut Nayak semakin bertambah. Bahkan anggota MLA seperti parlemen, pejabat, IAS, dan IPS semua berpihak kepadanya. Nayak juga menyelamatkan semua gadis yang dikirim Rawat ke luar negeri dalam bisnis prostitusinya. Nayak menjadi pelindung bagi rakyat sehingga Nayak seperti dewa bagi mereka. Lalu Nayak menjenguk orang yang kemarin menolongnya dan menjadikan mereka saudara. Setelah itu Nayak memerintahkan untuk memanggil penjahat kriminal yang bertahun-tahun memanfaatkan nama Rawat untuk segera menghadapnya.
Para penjahat itu dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa harta mereka akan disumbangkan ke yayasan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, dan yang lainnya. Dan setelah itu mereka pun dihukum. Lalu Nayak menemui mereka kembali. Nayak berkata jika ada yang berani berbuat kejahatan lagi maka orang itu harus meninggalkan Kolkata dalam waktu setengah jam. Dan jika tidak maka Nayak akan membunuhnya. Di sisi lain, Rawat dan DGV mengetahui jika mereka adalah target Nayak berikutnya. Lalu mereka datang ke kediaman Menteri Pusat dan membunuhnya. Rawat membunuhnya karena Menteri Pusat telah berpihak kepada Nayak dan Rawat akan menggantikan posisinya sebagai Menteri Pusat. Dan mereka menjebak Nayak agar datang ke kediaman Menteri Pusat. Sesampainya di sana, Nayak telah mendapati Menteri Pusat yang sudah tak bernyawa. Lalu DGP langsung memotret Nayak untuk diupload ke media, supaya seakan-akan Nayak yang telah membunuh menteri. Saat itu Rawat langsung memukul Nayak. Setelah yakin jika Nayak telah mati, mereka pun membuang Nayak ke Sungai Gangga. Namun sang Dewi telah menyelamatkannya. Dan daripada Nayak membuktikan bahwa ia tidak membunuh menteri, lebih baik ia membunuh hewan buas alias Rawat dan anteknya itu tanpa menyentuh hukum. Setelah mengetahui cerita Nayak, Cherry mendatangi Nayak yang sedang dipenjara di Kolkata. Saat itu Nayak heran mengapa ada orang yang sangat mirip dengannya. Lalu Cherry memperkenalkan dirinya kepada Nayak. Kemudian Cherry menjelaskan tujuannya. Cherry berkata bahwa ia ingin membantu Nayak untuk membunuh Rawat dan semua anteknya. Di sisi lain, pengacara Rawat berencana melaporkan kasus penikaman Nayak terhadap Rawat. Bukti yang dimilikinya pun sudah kuat. Mereka akan menuntut agar Nayak dihukum mati. Saat persidangan akan digelar, semua elemen masyarakat protes. Mereka meminta agar hakim segera mencabut gugatannya terhadap Nayak. Dan dengan semua bukti yang kuat, hakim memutuskan akan menghukum mati Nayak. Beruntungnya sebelum hakim mengetuk palu, Cherry datang dan mengaku-ngaku sebagai Nayak yang asli. Semua orang di sana kebingungan. Lalu hakim memberikan waktu agar pihak Rawat memikirkan mana Nayak yang asli. Setelah itu mereka berdiskusi. Pengacara Rawat memberikan pendapat. Ia berkata jika Nayak yang asli pasti sudah berpindah tempat. Kemudian sidang pun digelar kembali. Saat itu hakim bertanya kepada Rawat mana Nayak yang asli. Lalu Rawat berkata pasti Nayak yang asli sudah berpindah tempat. Namun hakim mengatakan bahwa dari tadi mereka berdua tidak berpindah tempat. Dan karena sidang itu susah dipecahkan, hakim memutuskan untuk memberi waktu mereka 10 hari menjadi tahanan rumah, di mana petugas CBI akan menjaga mereka dengan ketat. Setelah itu mereka harus membawa Nayak yang asli ke hadapannya. Dan jika tidak berhasil, maka sidang kasus Rawat akan ditutup. Semenjak itu, keluarga Nayak dan Cherry tinggal bersama di Kolkata. Keesokan harinya, Rawat menelpon Nayak, akan tetapi yang mengangkat telepon itu malah Cherry. Saat itu, Rawat menyuruh Nayak agar segera datang ke pabrik baja Kolkata. Dan jika Nayak tidak datang, maka Rawat akan meledakkan anak-anak tersebut. Lalu Cherry segera mendatangi tempat tersebut. Namun ternyata ia hanya dijebak. Saat itu Rawat berkata jika ia hanya menjebak Nayak agar ia bisa membunuhnya. Namun Cherry berkata bahwa ia bukanlah Nayak dan Nayak yang asli ada di rumah. Cherry rela mati demi Nayak karena Nayak adalah orang yang sangat baik. Nayak harus tetap hidup untuk menghancurkan hidup Rawat dan antek-anteknya itu. Di sisi lain, Nayak mendapatkan kiriman video dari Rawat bahwa Cherry sedang dihajar habis-habisan olehnya. Dan jika Nayak tidak datang ke sana dalam waktu 5 menit, maka Rawat akan meledakkan tubuh Cherry dengan bom. Kemudian Nayak pun bergegas mendatangi tempat tersebut. Dan saat di jalan, ia diserang oleh beberapa anak buah Rawat hingga mobil Nayak pun meledak. Kemudian anak buah Rawat memberikan informasi jika Nayak sudah mati. Lalu Rawat menggantung Cherry dan memakaikannya jaket bom. Dan saat akan meledakkannya, tiba-tiba Nayak datang dan mengacaukan semuanya. Ternyata saat mobil Nayak akan meledak, Nayak berhasil keluar dari mobil. Kemudian Nayak mendodet Rawat dan semua anak buahnya.
Lalu Nayak pun berhasil menurunkan Cherry. Kemudian mereka berdua menghajar Rawat. Setelah itu mereka memakaikan jaket bom itu ke badan Rawat dan menggantungnya. Kemudian Nayak menekan remote bom itu dan Rawat pun meledak dengan mantap. Tak lama petugas CBI datang dan menanyakan apa yang terjadi. Anak buah Rawat menjawab jika mereka telah melihat pembunuhan dan pelakunya adalah Nayak. Kemudian petugas CBI bertanya kembali, Nayak yang mana? Karena sekarang Nayak ada dua. Karena kebingungan dan tak mau jadi saksi, anak buah Rawat meninggalkan petugas CBI itu. Petugas CBI berkata, jika tidak ada saksi, kasus tersebut tidak bisa diproses karena kasus tersebut tidak bisa dipecahkan. Petugas CBI pun pergi dan tak mau menghiraukan pembunuhan itu. Di akhir film, Cherry, Nayak, dan semua orang hidup bahagia dan menjadi keluarga besar. Mereka juga berencana akan nikah massal. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.